Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Setia Utama dari kelas Hukum Pemda C1 akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem otonomi daerah baik secara formal, material, dan real. Pertama-tama, berbicara tentang sistem otonomi daerah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari otonomi dan otonomi daerah. Pertama, otonomi. Secara harfiah diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan, atau hak untuk mengatur sendiri, atau biasa yang disebut dengan the power or right of self-government. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan atau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri. Dalam arti yang lebih luas, pengertian kewenangan mencakup kewenangan ekonomi, politik, perimbangan keuangan, termasuk sosial dan budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang otonomi formal. Adapun yang dimaksud dengan otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasannya ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian, daerah otonom lebih bebas mengatur urusannya sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Yang kedua, otonomi material. Otonomi material. Dalam otonomi material, kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terperinci, atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah urusan rumah tangga sendiri harus dilihat berdasarkan substansinya. Jadi artinya apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Otonomi real. Otonomi real merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material. Dalam Undang-Undang Pembentukan Otonomi ini, kepada pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Atau tugas pengalihan dan penyerahan wewenang tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Sekian dari penjelasan saya tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.